Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat subuh yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu mengucapkan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta kita dan alam jagat raya ini. Karena apa? Pada pagi ini, saat ini, penduduk sini mungkin ratusan orang, bisa 250 orang. Akan tetapi pada subuh pagi ini yang hadir di sini kira-kira alhamdulillah ya 25 orang. Subhanallah. Jadi di sini panjenengan Anda semua adalah masih dicintai Allah Taala, masih diberikan kesehatan, keimanan, sehingga panjenengan Anda terpilih untuk menjadi mengajarkan salat subuh secara berjamaah ini. Alhamdulillah, itulah nikmat yang tidak semua diterima oleh warga dan masyarakat sini. Alhamdulillah, kita syukuri. Salawat dan salam marilah kita curahkan, kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sudah memberikan suri teladan dalam kehidupannya sehari-hari, yang kemudian dirangkum, yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Apabila kita selalu berpedoman dalam hidup ini, dikala lapang, dikala sempit, dikala senang, dikala susah, kita masih berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, insya Allah semuanya itu menjadi indah. Apapun kejadian, dikala susah, dikala senang, insya Allah kalau kita terima takdir, itulah yang terbaik buat kita. Kalaupun susah, Allah akan istilahnya akan memberikan sesuatu bagian yang tidak kita duga-duga. Jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innamal yusra, di balik kesukaran itu ada kemudahan. Itu firman Allah, kata Allah, yakinlah akan itu. Jadi takdir apapun yang kita terima harus kita syukuri. Jamaah salat subuh yang insya Allah diberikan oleh Allah. Dalam kehidupan ini manusia terlahir di dunia. Fase dalam hidup ada beberapa fase, di alam kandungan, di alam dunia, di alam akhirat. Fase pertama di kandungan ibu, sudah dikandung oleh ibu. Ibu merawat dan akhirnya lahirlah di dunia. Jadi fase dari alam kandungan lahir ke alam, pindah ke alam dunia. Muncullah yang namanya bayi. Nah itulah, dia lahir di dunia dengan ada suara tangisan, seperti itu. Nah kemudian dia menjadi bayi yang mungil, menyenangkan. Apabila dia ngobrol saja orang tuanya senang. Ya toh, bayi kalau masih kecil itu imut-imut. Nah, orang Jawa bilang imut-imut. Nah, itu mungkin nasional juga bilang imut-imut. Nah itu masih bayi. Kemudian
fase semuanya di dunia. Kemudian setelah beberapa waktu, berjalannya waktu, kemudian setelah masa anak-anak, jadilah dia masa remaja yang akan dikenalkan oleh orang tuanya, oleh masyarakat, oleh alam ini tentang yang baik dan yang buruk, yang berpahala dan yang berdosa. Akan tetapi kalau dia belum mencapai tahap balik, itu yang kira-kira 12 tahun, dia baru fase, baru menengah. Kalau dia berbuat salah belum mendapatkan tercatat dosa, kalau berbuat baik juga belum tercatat pahala. Nanti setelah dia mendapat balik, kemudian dia menjadi masa dewasa. Nah, sudah balik itu baru tercatatlah amal perbuatannya di dunia. Yang baik akan dicatat dalam pahala yang baik, catatan buku yang baik, yang jelek, yang jahat akan dicatat dalam kitab catatan yang jelek. Kalla inna kitabal fujari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Jadi kalau catatan amal kita nanti jelek akan dicatat dalam kitab namanya kitab sijjin. Nah, jadi kok bisa nyadat? Karena ada malaikat. Nah, Allah menciptakan malaikat untuk kita, untuk mengamati kita amal baik dan buruk kita. Terus kita tidak bebas. Kalau puasa Anda lihat minum sedikit waktu wudu, orang nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Nah, kemudian kalau inna kitabal abrari lafiin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum. Apabila catatan amal kita baik, kita akan diberikan kitab iliyin, catatan amal yang baik. Dan nanti itu akan diterima waktu yaumul hisab nanti. Nah, itulah. Jadi semuanya itu tercatat, tidak ada mungkin nggak tercatat. Apa yang terjadi di dunia ini pasti dalam pengamatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun di dalam bumi, di luar angkasa, di dunia ini, di bumi ini, pasti Allah tahu. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wa Allahu alimun bidzati sudur. Allah mengetahui segala apa yang kejadian yang ada di langit dan di bumi, dimanapun. Bahkan Allah mengetahui isi hati kalian walaupun baru niat tek, itu aja. Baru niat Allah tidak tahu. Panjenengan niat jahat dengan seseorang, baru niat. Kan orangnya tidak tahu, yang tahu cuma Anda. Tapi Allah tahu, jangan Anda saja. Pasti tahu melalui siapa? Malaikat. Cuman Allah Maha Kasih. Kalau kau punya niat baik, belum dilaksanakan sudah tercatat satu pahala. Apabila kamu buktikan niat baik dengan perbuatan, akan berkali-kali lipat pahala yang kita dapatkan. Ingat toh. Tapi apabila kamu berniat jahat, ingin menjadi seseorang, pagi ini ketemu nanti mau saya selimpung, mau saya pukul, tetapi belum tercatat dosa, akhirnya nggak terjadi, dan itu nggak dicatat dosa. Ingatkan Allah Maha Kasih. Makanya kita dalam hidup dunia ini banyak yang baik, itu ya niat baik, tapi ya jangan terus menggampangkan sesuatu. Kalau niat baik kita relasikan niat kita dalam perbuatan agar pahalanya berlipat ganda. Nah, kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Setelah menjadi masa dewasa yang tahu jalan dan buruk, baik dan tidak, pahala dan dosa, kemudian dia mengalami fase nenek-nenek orang tua. Ini beda. Kalau dulu tenaga kita kuat, nah kulit kita kencang, rambut kita hitam, gigi kita utuh, bersih. Sekarang tanda-tanda sudah berkurang, tenaga yang kuat berkurang, sedikit-sedikit menjadi lemah. Rambut yang hitam bersinar sekarang menjadi putih. Ya toh. Dulu waktu kecil tersenyum, giginya lengkap, orang senang. Sekarang pada tengah malam sudah nenek-nenek tersenyum, nggak ada giginya, orang pada lari takutan. Itu. Kalau dulu waktu bayi tersenyum orang pada senang. Sekarang ada tengah malam berjalan ketemu anak muda, nenek-nenek tersenyum, orang pada takut. Maaf. Kalau dulu masih bayi orang pada anaknya imut-imut. Sekarang sudah nenek-nenek, kakek-kakek, bukan imut-imut lagi, tapi amit-amit. Orang Jawa bilang itu, ya kan? Itu tanda-tanda.
kalau sudah mendekati waktu ajar, yang dulu istilahnya diagung-agungkan menjadi jabatan sudah turun, sekarang nggak ada apa-apanya. Itu peringatan dari Allah. Kemudian dia sampai tiba ajal waktunya alias meninggal. Nah, apakah selesai? Belum. Kalau tadi dari alam kandungan ke alam dunia, ke dunia, masuk fase alam dunia. Sekarang meninggal berarti perjalanan fase dari alam dunia ke alam akhirat melalui alam kubur. Lalu dia masih belum selesai. Nanti yang rusak itu jasad kita. Jasad kita hancur, dimakin cacing tanah. Kok kacang tanah, cacing tanah, maaf, keselio. Nah, dulu kalau orang mancing pakai cacing, yang punya mancing pakai cacing, diambil cacing buat mancing. Besok nanti kalau kalian meninggal yang bermancing nanti banyak, jangan banyak anak-anak cacing, cucunya cacing tahu ini dulu yang buat mancing aku. Nanti dia akan informasi, wah ayo cacing-cacing, ayo berkumpul di jasad yang buat umpan kita dulu, mari kita bikinkan makanan kita, santapan lezat kita. Maaf, ini hanya cerita pelesetan. Makanya kita itu masih diberikan kesempatan di dunia. Ini malaikat perbuatan yang baik. Karena apa? Yakinlah perbuatan yang baik akan menentukan di dunia yang baik di akhirat, walaupun di dunia kadang menyakitkan. Sekarang kita mudah mendapatkan, kita mudah banyak sekali pengadilan, tapi kita susah mencari keadilan. Zaman sekarang mudah mendapatkan pengadilan, tapi susah sekali mendapatkan keadilan. Nah, sekarang kan maaf, ini kita logika, mata melihat, kuping mendengar. Ini tapi tidak semuanya, ini sebagian saya katakan. Mencari keadilan sekarang apa? Kalau jabatannya tinggi, yang ada di bawahannya otomatis gak berani. Pelo menghukum, atasannya takut. Ya, kalau karena dia dihabisin, inilah dunia. Kalaupun nggak punya jabatan, punya harta, dia memainkan keadilan dengan harta. Pelu. Nah itulah. Mungkin di dunia mencari keadilan bisa menyuap. Nanti pengadilan yang paling hakiki, yang hak dan benar adalah pengadilan di mata Allah. Kalau di dunia bisa menyuap, yang mana yang salah menjadi benar, mungkin yang benar bisa dijadikan salah, tergantung iman dan takwanya manusia. Maka saya katakan, kebanyakan sekarang itu rakyat, pejabat, birokrat, dewan nggak takut sama Allah. Kalau takut sama Allah, saya yakin negara kita akan berlimpah rezeki. Saya yakin kalau takut dengan Allah, kuncinya satu, takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan, yang menguasai alam jagat ini. Kalau semuanya takut, saya yakin Indonesia akan sukses kayak seperti ini. Alhamdulillah ini masih fase orang makan gak terlalu susah. Tapi semuanya ya ada. Yang penting kita ikhlas, sepertinya apapun yang terjadi kita ikhlas, kita syukuri apapun yang terjadi. Kita di sini tidak mengkritik, kita hanya mengatakan apa yang ada kejadian saya lihat dan saya dengar. Sekarang rakyat banyak yang menderita, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, visi-misi, janji-janji itu semuanya bagus, tapi hanya tulisan saja. Intinya yang kita butuhkan adalah bukti yang nyata, di mana rakyat ini bisa bahagia, bisa sukses, bisa tenang, bisa bekerja. Nah, dikarenakan baru COVID Corona ini, ya tertatih-tatih negara kita, mudah-mudahan COVID Corona ini segera selesai sehingga kita dapat bekerja enak. Yang berceramah, kiai ustaz ulama ceramah enak, nggak ada suudon takut untuk ditangkap atau dan dikira nanti teroris, dikira nanti menentang pemerintah seperti itu. Saya katakan sebenarnya maaf, kiai ulama ustaz itu adalah termasuk ayat yang tersurat, tidak tercatat. Itu sebenarnya ayat untuk memberi peringatan, untuk mengeram perbuatan manusia yang jahat. Mudah-mudahan nanti negara kita jadi aman, kiai ustaz ulama dapat
dikritik tujuannya itu untuk membangun, untuk kebaikan semua. Tidak ada niatan jahat untuk menjatuhkan ataupun niat yang jelek. Intinya marilah kita terima saran dan kritik, terutama dari kiai ulama, termasuk saya kepala desa. Saya buka pintu untuk kritik dan saran-saran dengan bukti-bukti yang nyata. Apabila saya salah, ingatkan. Kalau saya salah, korupsi, ngapusi, panjenengan tahu nggak mengingatkan, panjenengan juga ikut berdosa. Tegur saya. Saya lillahi insyaallah, karena hidup dan mati saya akan saya baktikan untuk agama dan kebaikan untuk sesama. Insyaallah saya hanya punya sedikit harta, pikiran dan tenaga akan saya sumbangkan untuk sesama. Saya punya ilmu, saya bagikan untuk sesama agar hidup masyarakat saya, desa kita nanti bisa tentram, bisa kemana jinawi. Insyaallah sekali lagi mari kita berdoa. Semoga corona segera selesai dan kita bisa hidup tenang. Nah, kembali ke laptop. Kembali ke laptop ya betul. Ini sekarang setelah manusia meninggal baru masuk namanya alam kubur, belum alam akhirat. Di situ saja sudah mendapatkan. Nah, nanti di situ juga akan mendapatkan tempat yang indah dan indah. Nanti kalau maaf di dunia kita bisa menyuap. Nanti tidak bisa, di sana uang nggak ada gunanya, jabatan nggak ada gunanya, hanya dunia saja berguna. Bisa mencari kemenangan. Nanti di alam kubur nggak ada suap, malaikat nggak mau disuap, nggak ada nasi berkat, nggak ada disuap, nggak ada. Nanti mulut kita terkunci, yang menjadi saksi tangan kita, tubuh kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim batas adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat, nanti mulut kita dikunci, tangan kita menjadi saksi. Tidak bisa sok menyuap. Pengadilan yang hak, yang paling benar, yang paling adil adalah pengadilan nanti di hadapan Allah. Yakinlah itu. Makanya setiap perbuatan itu pasti ada balasan, dan balasan setimpal dengan perbuatan. Hati-hati, marilah sisa hidup kita gunakan untuk sebaik-baiknya untuk mencari amal. Boleh mencari harta, kebaikan, tapi tujuannya untuk ikhlas, untuk juga kebaikan. Terkendala waktu, maaf sebenarnya masih banyak yang saya katakan, tapi karena waktu nanti panjenengan juga kerja, saya takut mengganggu aktivitas Anda. Sementara ini saja, kalau kita masih berikan umur panjang, bisa kita bertemu lagi dalam waktu dan tempat yang sama ini. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Apabila ada kebenaran itu berkat Allah SWT, tapi apabila ada kesalahan karena kurang saya memahami